Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susilorini, SSTM Kes. Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Pada pertemuan pertama untuk mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam keperawatan. Seperti kita tahu, ya, terutama yang beragama Muslim, bahwa setiap dari individu itu adalah pemimpin. Gitu. Bahwa setiap individu adalah pemimpin sehingga kita harus mampu paling tidak memimpin diri kita sendiri. Pemimpin menurut Terry adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemampuan untuk tujuan kelompok. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus punya skill atau punya modal untuk bisa mempengaruhi orang lain. Ya, supaya orang lain itu mau bekerja sama guna mencapai tujuan suatu kelompok. Nah, dalam memimpin suatu kelompok atau suatu organisasi, paling tidak seorang pemimpin akan melaksanakan beberapa kegiatan, seperti misalnya melakukan perencanaan, lalu pengorganisasian, memberikan motivasi, dan pengendalian. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya punya rencana untuk mencapai tujuan, tapi dia juga harus mampu mengkoordinasi anak buahnya bagaimana supaya mereka bisa bekerja dengan optimal. Kemudian ketika anak buahnya ini hilang semangat atau putus asa, lelah, seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi dan dorongan supaya dia semangat kembali. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian seorang pemimpin. Pemimpin harus mampu mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam kelompoknya atau organisasinya supaya tidak melenceng atau tidak keluar dari rencana yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari organisasi atau kelompok atau tujuan bersama ini bisa tercapai dengan baik. Nah, perbedaan kepemimpinan dengan manajemen bisa kita uraikan sebagai berikut. Jadi, pemimpin itu beda dengan manajer. Kalau manajer, itu dia memiliki posisi yang ditugaskan dalam organisasi formal. Sedangkan pemimpin seringkali tidak memiliki otoritas delegasi, tetapi dia mendapatkan kekuasaan melalui cara lain, misalnya melalui pengaruhnya. Ya. Kemudian kalau seorang manajer, dia memiliki legitimasi sumber kekuasaan sehubungan dengan otoritas yang didelegasikan sesuai posisinya. Tapi kalau seorang pemimpin, dia memiliki banyak peran yang lebih luas dibandingkan dengan yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, kalau manajer itu biasanya diharapkan untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab khusus. Jadi, dia tugasnya itu lebih simple. Tapi kalau pemimpin, dia lebih luas sehingga sub tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya ini tidak terpisahkan dengan organisasi formal. Kemudian seorang manajer ini biasanya menekankan pada pengendalian, pengambilan keputusan dan analisis keputusan dan hasil. Sedangkan kalau pemimpin, dia berfokus pada proses kelompok, mengumpulkan informasi misalnya atau memberikan umpan balik serta melakukan pemberdayaan lainnya. Manajer juga biasanya dia berperan untuk mempengaruhi orang, lingkungan, uang, waktu, dan sumber lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan seorang pemimpin bukan hanya sekedar itu, tapi dia harus mampu menekankan hubungan interpersonal antara dia dan anak buahnya. Kemudian manajer biasanya itu memiliki tanggung jawab formal dan tanggung gugat terhadap rasionalitas dan pengendalian lebih besar daripada seorang pemimpin. Kalau pemimpin bukan hanya tanggung jawab dan tanggung gugat, tapi juga harus mampu mengarahkan pengikutnya atau anak buahnya. Perbedaan lagi yang lainnya adalah bahwa seorang manajer itu biasanya harus mampu mengarahkan subordinatnya. Ya, baik diminta atau tidak diminta, dia harus mampu mengarahkan, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, seorang pemimpin itu bukan hanya
harus mengarahkan subordinatnya, tapi juga harus memiliki tujuan yang dapat atau tidak dapat merefleksikan organisasinya. Nah, jadi itu kurang lebih perbedaan antara manajer dan pemimpin. Nah, secara garis besar perbedaan seorang pemimpin dengan manajer itu bisa kita jelaskan sebagai berikut. Bahwa seorang manajer itu biasanya adalah a copy atau kebijakannya itu dia akan mengikuti kebijakan dari pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian dia lebih bersifat maintenance atau controlling supaya aktivitas atau kondisi perusahaan itu tetap stabil. Kemudian dia juga harus mempunyai pandangan A on the bottom line. Artinya A on the bottom line adalah dia harus mampu untuk menguasai banyak area penting. Ya, dia harus paham ya, agar dapat melakukan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi atau hasil yang diharapkan dalam perusahaan. Nah, ini berbeda dengan leader atau pemimpin. Kalau pemimpin biasanya dia lebih bersifat original atau apa adanya karena dia yang akan memimpin. Kemudian dia bersifat develop atau membangun. Dan kemudian dia A on the horizon. Jadi pandangannya itu di cakrawala, di rata-rata. Dia tidak harus menguasai seluruh kemampuan. Gitu. Yang penting dia mampu mendorong anak buahnya untuk sama-sama membangun perusahaan atau membangun organisasinya. Sehingga seringkali seorang manajer itu diartikan sebagai orang yang harus berpikir dengan benar. Sedangkan leader atau pemimpin diartikan sebagai orang yang melakukan hal yang benar. Gitu. Ya, managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing. Ada banyak teori kepemimpinan, misalnya great man theory, triad theory, charismatic theory, dan lain sebagainya. Pada great man theory atau teori great man, Anda mungkin pernah mendengar bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dilahirkan untuk memimpin. Nah, menurut teori great man ini, seorang pemimpin besar itu dilahirkan dengan karakteristik tertentu. Misalnya seperti karisma, keyakinan, kecerdasan, dan keterampilan sosial yang membuatnya terlahir sebagai pemimpin alami. Nah, teori Gridman ini mengasumsikan bahwa kapasitas untuk memimpin adalah sesuatu yang melekat. Jadi pemimpin besar itu dilahirkan, bukan dibuat. Ya. Teori ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin itu adalah superhero. Ya, jadi dia digambarkan heroik dan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin karena kondisi yang memang membutuhkannya. Nah, kemudian kalau triad teori adalah teori sifat kepribadian. Teori ini mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan tumbuh dan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya, kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab dan disiplin serta nilai-nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Nah, teori kepemimpinan ini berfokus pada analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial. Ya, untuk mendapatkan tentunya lebih banyak pemahaman tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin. Menurut penelitian dari Mikol dan Lombardo pada tahun 1993, juga terdapat 4 sifat kepribadian utama yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin pada teori traits ini. Yakni seorang pemimpin itu akan tergantung pada sifat kepribadian, misalnya stabilitas dan ketenangan emosionalnya, mau mengakui kesalahan, kemudian keterampilan interpersonal yang baik,
juga pengetahuan yang luas atau intelektual. Teori kepemimpinan selanjutnya adalah teori kepemimpinan karismatik atau karismatik teori. Individu-individu dengan karakteristik teori karismatik itu contohnya seperti John F. Kennedy, ya, kemudian kalau di Indonesia kita punya Soekarno, ya. Mereka memiliki daya tarik tersendiri sehingga mampu melakukan sesuatu yang berbeda terhadap pengikutnya. Nah, pemimpin seperti ini biasanya disebut sebagai pemimpin karismatik. Max Weber menyebutkan bahwa beberapa pemimpin itu memiliki anugerah berupa kualitas yang luar biasa atau karisma, ya, yang membuat mereka mampu memotivasi pengikutnya untuk mencapai kinerja yang luar biasa. Nah, di Indonesia sendiri, tokoh Soekarno ini merupakan salah satu tokoh pemimpin karismatik yang sulit ditemui lagi di masa sekarang, ya. Definisi karismatik sendiri itu kalau menurut bahasa Yunani itu berarti anugerah. Jadi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika, ya, tapi dimiliki oleh seseorang. Jadi nggak semua orang itu memilikinya. Nah, pemimpin karismatik itu adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer mampu memotivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan ini antara lain adalah adanya seseorang yang menjadi pemimpin, ya. Kemudian adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh pemimpin tersebut, adanya situasi atau lingkungan yang menguntungkan pemimpin, dan adanya seseorang atau sekelompok orang yang akan dipimpin. Nah, kalau tidak ada 4 hal ini, maka tidak akan terbentuk konsep kepemimpinan. Bagaimana kriteria seorang pemimpin yang baik? Nah, beberapa kriteria pemimpin yang baik antara lain dia integrity. Jadi dia punya integritas yang tinggi. Pemimpin yang baik, dia akan punya komitmen dalam bekerja. Jadi dia punya konsep yang matang tentang tindakan yang akan diambil, nilai-nilai yang dianut, metode yang akan dia gunakan, sampai dengan ukuran dan prinsip-prinsip serta ekspektasi berbagai hal yang ingin dicapai. Kriteria selanjutnya adalah courage. Seorang pemimpin ini harus mampu mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan. Kemudian dia juga harus inisiatif, ya, tidak menunggu disuruh, tapi punya ide, punya gagasan, berinisiatif, khususnya pada hal-hal yang positif untuk lebih maju. Kemudian dia punya energi, khususnya energi yang positif atau optimis, ya, untuk bekerja. Kemudian dia perseverance, artinya dia tekun, mau bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tujuan. Itu definisi dari perseverance. Kemudian balance, seimbang, ya, dia mampu menjaga ketenangan psikologis maupun kesehatan fisik. Kemudian dia ability to handle stress, dia mampu mengelola stres, mampu mengelola emosinya. Lalu self awareness, ya. Self-awareness di sini maksudnya adalah dia mampu menghargai diri sendiri. Dia tahu batasannya, tahu mengenal dirinya sendiri. Dia tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan mampu mengelolanya. Kemudian dia think critically, jadi berpikir kritis. Dia berpikir selangkah di depan daripada orang lain. Kemudian kriteria pemimpin baik lainnya adalah dia solve problem. Artinya dia mampu untuk memecahkan masalah atau memberikan masukan untuk solusi masalah. Kemudian dia communication skillful, jadi dia mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara interpersonal maupun dalam kelompok atau masyarakat. Kemudian dia set goal, punya visi, punya tujuan, ya. Share vision, ya, dia mampu mendelegasikan atau dia mampu untuk sharing visi dengan orang lain supaya bersama-sama dengan dirinya membangun diri dan membangun kelompoknya untuk jadi lebih baik, ya. Nah,
Ada banyak gaya kepemimpinan, misalnya gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan demokratis, ya. Jadi yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan otokratis itu adalah kepemimpinan otoriter, yakni jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar itu dianggap mutlak, yakni tetap berada pada pimpinan, atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang, ya berarti keputusan itu ada pada pimpinan, atau pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh si pemimpin. Jadi bawahan tidak ikut serta untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sedangkan pada kepemimpinan model partisipatif, pemimpin itu biasanya melakukan dengan cara persuasif. Jadi dia menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahannya. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Ini adalah model kepemimpinan partisipatif. Sehingga bawahannya harus berpartisipasi, memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, ya. Sedangkan pada gaya kepemimpinan demokratis, biasanya pemimpin yang demokratis itu bukan karena dipilih secara demokratis, tetapi gaya kepemimpinan demokratis ini adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran serta pendapat atau nasihat dari staf dan bawahannya, baik melalui forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, kepemimpinan demokratis ini biasanya bersifat aktif, dinamis, dan terarah. Jadi kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Nah, ini gaya kepemimpinan menurut Robbins. Jadi Robbins mendefinisikan gaya kepemimpinan itu ada kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, dan gaya kepemimpinan karismatik itu harus diakui bahwa seperti sebelumnya saya uraikan, untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya yang negatif mengalahkan sifatnya yang positif. Maksudnya adalah bahwa para pengikut gaya kepemimpinan karismatik, dia terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. Nah, sedangkan pada gaya kepemimpinan transaksional itu merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Nah, gaya kepemimpinan transaksional ini lebih berfokus pada hubungan pimpinan dan bawahan. Sedangkan gaya kepemimpinan transformasional, biasanya pemimpin transformasional itu mencurahkan perhatian kepada hal-hal dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut. Sehingga pemimpin transformasional itu mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, serta mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok. Nah, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan visioner. Ini adalah kemampuan menciptakan, mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh. Menurut Hersey dan Blanchard, gaya kepemimpinan itu ada gaya telling, gaya selling, gaya participating, dan delegating. Sedangkan model kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard sendiri adalah pemimpin memberikan perhatian kepada
hubungannya atau interpersonalnya dengan pegawai. Jadi kalau hubungan pemimpin dengan pegawainya baik, dia mampu mendelegasikan, kemudian mampu berpartisipasi serta berkonsultasi, kemudian memberikan instruksi, maka akan menghasilkan kesiapan bekerja pegawainya itu lebih baik. Begitupun sebaliknya, kalau kemampuan atau hubungan antara pimpinan dan pegawai rendah, maka proses delegasi, partisipasi anak buah, serta proses konsultasi dan instruksi juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini biasanya akan menimbulkan ketidaksiapan pegawai dalam bekerja. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi ketika tingkat kematangan seorang pemimpin itu rendah, artinya dia tidak mau dan tidak mampu, maka perilaku kepemimpinannya adalah instruksi. Dia lebih sering memberikan tugas ya, sehingga banyak tugas-tugas yang diserahkan ke anak buah, tetapi rendah hubungannya dengan anak buah. Kemudian ketika tingkat kematangan pemimpinnya itu moderat sedang atau rendah ke sedang, dia tidak mampu tapi mau, maka perilaku kepemimpinannya adalah konsultasi. Artinya dia tinggi tugas dan tinggi hubungan. Dia memberikan tugas, kemudian dia juga melakukan konsultasi atau membina hubungan yang baik dengan bawahannya. Kemudian ketika tingkat kematangan seorang pemimpin ini sedang tinggi atau moderat tinggi, ya, dia mampu tapi tidak mau, maka perilaku kepemimpinan yang muncul itu adalah partisipasi. Artinya dia rendah tugas, tidak banyak memberikan tugas, tapi hubungannya dengan bawahannya baik, bagus, saling terlibat. Nah, yang terakhir adalah ketika tingkat kematangan seorang pemimpin tinggi, artinya dia mau dan dia mampu. Maka yang muncul dalam perilaku kepemimpinan adalah delegasi. Artinya dia hanya mendelegasikan tugas-tugas yang tidak bisa dia kerjakan, sehingga rendah tugasnya dan rendah juga hubungannya dengan bawahannya. Kemudian gaya kepemimpinan menurut Robert House ada direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada tujuan. Ini hampir mirip. Kalau direktif lebih mengarahkan suportif, lebih mendukung atau memberikan dorongan. Partisipatif lebih banyak terlibat dalam kegiatan anak buah atau pengikutnya. Kemudian berorientasi tujuan, artinya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dimensi kepemimpinan ada yang berorientasi pada tugas dan ada yang berorientasi pada hak asasi manusia. Nah, pada dimensi kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, biasanya pemimpin ini lebih memprakarsai struktur atau dia disebut sebagai initiating struktur, di mana pemimpin memiliki kadar tinggi dalam kepeduliannya untuk menyelesaikan suatu tugas. Pemimpin ini biasanya melakukan hal-hal untuk mengorganisasikan pekerjaan, mendorong para bawahan untuk senantiasa mematuhi prosedur dan menetapkan tujuan serta memperjelas posisi pemimpin dan bawahan secara eksplisit. Nah, kalau pemimpin yang dimensinya berorientasi pada hak asasi manusia, dia lebih mementingkan kepedulian atau consideration, yakni orientasi kepada manusia. Pemimpin ini memiliki kadar tinggi dalam dimensi untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan hubungan baik dengan bawahannya, serta bagaimana membuat dirinya tetap disukai oleh bawahan. Nah, pemimpin yang efektif seharusnya dia mampu bersikap antara lain adalah luas, memilih tindakan yang sesuai dengan situasi bawahannya. Kemudian dia sadar mengenai dirinya, kelompok dan situasinya. Dia mengenal pribadinya, juga mengenal kelompok dan situasi. Kemudian pemimpin yang efektif harus mampu memberitahu bawahan pengaruh mereka pada setiap persoalan dan bagaimana pemimpin akan menggunakan wewenangnya. Kemudian, pemimpin memakai pengawasan umum,
Kemudian selalu ingat, baik masalah mendesak maupun keefektifan jangka panjang individual maupun kelompok sebelum bertindak. Jadi dia mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Kemudian pemimpin harus mampu memastikan bahwa keputusan yang dibuat itu sesuai dan tepat waktu. Kemudian selalu mudah ditemukan bila bawahan ingin membicarakan masalah dan menunjukkan minat dalam gagasan mereka. Pemimpin juga menepati janji yang diberikan kepada bawahan, kemudian menyediakan instruksi mengenai metode pekerjaan yang cukup. Nah, sifat pemimpin itu antara lain dia harus memiliki sifat bumi, sifat samudera, sifat api, sifat matahari, ya, sifat bintang, sifat air, sifat bulan, sifat angin. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu dia harus mampu belajar dan melatih dirinya sendiri supaya mampu mengajari, melatih, dan memberikan contoh kepada orang lain. Pemimpin itu harus bijaksana dalam kepemimpinannya. Ya. Ketika ada masalah yang harus diputuskan, misalnya ya pemecatan anggota yang kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan maupun tidak selaras dengan tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian dia harus bersifat setia dengan hati yang tulus ikhlas dengan misi yang ingin dicapai bersama. Nah, dengan sifat setia dan hati yang tulus, dia mampu menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Seorang pemimpin juga harus berbicara dan mampu berhubungan baik dengan orang lain. Ya. Kemudian selalu tampak gembira meskipun hatinya gundah atau resah. Kemudian dia harus mampu mendengarkan pendapat orang lain dalam misalnya ketika bermusyawarah. Lalu selalu mengerjakan yang baik dan membuang yang buruk. Itu contoh-contohnya. Jadi membumi dia harus bisa mengenal atau memahami anak buahnya. Bersifat api maksudnya adalah dia mampu mendorong semangat, membakar semangat bekerja anak buahnya. Bersifat matahari dia mampu menghangatkan, bintang dia mampu menerangi. Sifat air dia harus fleksibel, mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian bersifat bulan, teduh ya, walaupun merangi tetap teduh, menenangkan. Lalu sifat angin, menyejukkan. Itu sifat-sifat pemimpin yang diharapkan. Kemudian kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantoro yang patut untuk kita teladani adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Jadi ketika seorang pemimpin ada di depan, dia harus bisa menjadi contoh anak buahnya. Kemudian dia kalau di tengah, dia harus mampu membangun, memotivasi, mendorong anak buahnya untuk lebih maju. Kemudian Tut Wuri Handayani, ketika di belakang dia mampu mengikuti perkembangan yang ada. Nah, jadi pemimpin ojo kagetan, ojo gumunan, ojo tumeh. Jadi jangan terlalu cepat bereaksi, tapi harus tenang supaya mampu mengambil kebijakan yang tepat. Aja gumunan, ya, jangan gampang terpana atau tidak punya prinsip atau pandangan sendiri. Ojo dumeh, artinya jangan sombong, jangan merasa bahwa dia pemimpin. Tuh. Tapi harus mampu mengayomi semua orang yang dipimpinnya. Nah, kemudian keterampilan dalam kepemimpinan. Keterampilan dalam kepemimpinan ini lebih pada keterampilan yang bersifat teknis. Artinya seorang pemimpin harus mampu mengarahkan, ya, mengarahkan dan membimbing pengikutnya. Kemudian keterampilan hak asasi manusia artinya mampu menghargai orang lain, mengenal kekurangan dan kelebihan pengikutnya sehingga mampu mendelegasikan tugas-tugas sesuai dengan kelebihan atau kemampuan setiap pengikutnya. Lalu keterampilan yang bersifat konseptual harus mampu membuat konsep perencanaan yang baik, pengawasan sampai dengan menghasilkan hasil yang memuaskan.
Nah, kemudian ini keterampilan manajerial yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jadi dia harus mampu mengkombinasikan antara keterampilan dalam teknis, HAM, dan konseptual. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ada karakteristik pribadi, yakni sifat-sifat pribadi seseorang, kemudian kelompok yang dipimpinnya, ya, dan situasi yang dihadapinya. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi kepemimpinan atau gaya kepemimpinan seseorang. Nah, kurang lebihnya itu untuk mata kuliah pertama. Barangkali ada pertanyaan, Anda bisa akses di forum diskusi pada Skalsa Universitas Harapan Bangsa. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.